Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah ibtigha wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Nawaina mithla ma nawa aslafuna wa syuyukhana wa aba'una salihun wa nawaina mithla ma nawa Ustadzuna Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Rauha kita mulai hari ini kita membaca kitab Al-Fawaidul Mukhtarah di Saliki Tariqul Akhirah. Faedah-faedah yang terpilih bagi orang yang ingin menempuh jalan akhirat. Di kitab ini rangkuman, bisa dikatakan rangkuman dari Al-Habib yang dirangkum oleh Al-Habib Ali bin Hasan Bahrun yang beliau dapatkan dari belajar bersama gurunya, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ini ya, sekedar Ibn tahu dan yang lain tahu, beliau lahirnya di Indonesia. Yang Habib Zain tinggal di Madinah, beliau itu lahirnya di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Beliau di bawah asuhan atau di bawah didikan ya, keluarga yang baik dan orang tua yang soleh. Ya, karena ayahnya beliau itu Habib Ibrahim, semenjak Habib Zain itu masih kecil selalu diajak untuk bertemu dengan Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Sohib Bogor. Ya, jadi yang kuburannya ada di Bogor, di Empang, Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ya, selalu diajak ke sana untuk ya, mengambil keberkahan, minta keberkahan. Kemudian di awal-awal usia balignya baru beliau itu musafir, ya, berangkat ke Hadramut, bertempat tinggal di kota Tarim. Yang di Tarim itu terkenal penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Jadi beliau pindah-pindah untuk belajar ilmu dari ulama-ulama yang terkenal luas akan ilmunya, terkenal akan kesolehannya. Beliau belajar mengambil ilmu di sana. Nah, di antara guru-guru beliau yang beliau duduk dan mengambil ilmunya yang ada di kota Tarim, itu diantaranya Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idus bin Syihab. Kemudian juga ada Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus. Kemudian juga ada Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahnya Habib Umar. Ada juga Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaf. Ada juga bukan dari kalangan Alawin, bukan dari kalangan Habaib, seperti Syekh Mahfud bin Salim Az-Zubaidi. Ada juga Syekh Salim Said Bukayyir Baghidhan, dan juga beberapa ulama-ulama yang lainnya. Setelah kurang lebih 8 tahun beliau belajar ilmu di kota Tarim, akhirnya gurunya beliau yang bernama Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid memberikan satu isyarah atau memberikan satu arahan untuk beliau ini pergi ke kota Baydha. Masih ada di sekitar Hadramut, tapi nama kotanya Baydha, ada di ujung dari kota bagian selatan daripada kota Yaman. Diisyaratkan pergi ke sana untuk mulai ta'lim, mulai mengajar, mulai berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sembari juga beliau menambah ilmu dengan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad yang memang tinggal juga ada di Baydha. Di berdakwah sembari juga belajar, dan beliau tinggal di Baydha itu kurang lebih selama 30 tahun, menghabiskan ilmu untuk mengajar hingga menjadi mufti dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Sampailah beliau berangkat di musim-musim ke haji, berangkat haji, ziarah ke Madinah. Singkat ceritanya selama di Mekah beliau juga belajar dengan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ya, banyak daripada Abu Ya Muhammad bin Alawi. Begitu juga belajar dengan Habib Umar bin Ahmad bin Smith, belajar juga dengan Habib Masyhur bin Tha Al-Haddad, termasuk belajar juga dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, dan banyak lain-lainnya daripada guru beliau, termasuk
salah satu guru beliau itu Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Syatiri yang mengarang kitab Syarah Yaqutun Nafis. Sampailah beliau ya, singkat cerita tinggal di Madinah. Nah, beliau mulai membuat satu ribat, mengajar di sana, ribat Abi Abdurrahman. Ya, Abi Abdurrahman bin Hasan Al-Jufri. Banyaklah pelajar-pelajar datang ke sana, termasuk pelajar-pelajar dari Indonesia. Nah, termasuk yang mengumpulkan faedah-faedah ini itu Habib Ali bin Hasan Bahrun yang ada di Bangil. Ya, salah satu anak daripada Habib Hasan Bahrun, Habib Ali. Beliau murid belajar di sana, beliau lah ngumpul-ngumpuli apa beliau yang dapatkan dari Habib Zain saat Rauha. Jadi kata beliau, ini apa yang saya dapatkan ini, kumpulan-kumpulan ilmu-ilmu ini ya, yang saya dapatkan kebanyakannya ketika Rauha dengan Habib Zain bin Ibrahim Smith dan juga di sebagian majlis-majlis beliau yang lain. Ya, beliau kumpul walaupun ya apa yang disampaikan Habib Zain yang tertulis ini tidak dipersiskan, tapi kurang lebih itulah arahannya. Jadi ini dan beliau namakan dengan Fawaidul Mukhtarah, kumpulan-kumpulan faedah yang terpilih untuk orang yang ingin menempuh jalan akhirat, yang memudahkan kita sebagai thalibul ilm, ya, sebagai penuntut ilmu ini untuk mendapatkan tambahan-tambahan ilmu, ya, tambahan-tambahan faedah dari Al-Quran, dari hadis, begitu juga dari perkataan-perkataan para sahabat, para tabi'in, para salaf, dan juga ada sedikit cerita-cerita daripada orang-orang terdahulu yang tujuannya untuk ya menambah ilmu lah buat kita. Dalam kitab ini ya, pembahasan pertama beliau membuat dengan Kitabul Ilmi, kitab yang membahas masalah ilmu. Di dalam masalah ilmu ini banyak bab-babnya. Nah, bab pertama dari kitab ilmu beliau faedah-faedah yang akan beliau tuliskan yaitu fadlul ilmi wa ta'lim, keutamaan ilmu dan keutamaan belajar mengajar. Jadi keutamaan ilmu dan juga keutamaan belajar. Pertama, itu beliau tulis makalah yang pertama, faedah yang pertama yaitu qala Allah Ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam wa qul rabbi zidni ilman wa amarahu bi talabiz ziyadati minal ilmi idh huwa ashraful khisali wa arfaul khilali. Faedah yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkataan Allah kepada Nabi ini termaktub, tertulis ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam surat Toha ayat ke-114, yang bunyi perkataannya itu waqul rabbi zidni ilma. Waqul, dan bacalah wahai Nabi Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepada aku ilman, itu ilmu. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk meminta, untuk membaca tambahan ilmu. Makanya kata mereka wa amarahu, Allah memerintahkan Nabi bitalabi ziyadah minal ilmi, minta tambahan dari ilmu, bukan minta tambahan dari selain ilmu. Alasannya, kalau ditanya kenapa minta tambahan ilmu bukan tambahan yang lain, idh huwa asyraful khisal, sebab ilmu paling mulianya sesuatu, paling mulianya permintaan, wa arfaul khilal, dan paling tingginya daripada sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Jadi ilmu paling mulia, ilmu paling tinggi. Sehingganya orang yang belajar ilmu itu orang yang kepengen menjadikan dirinya orang yang mulia, kepengen menjadikan dirinya orang yang paling tinggi derajat di sisi Allah. Begitu juga orang yang mengajarkan ilmu dan semua yang berkaitan dengan ilmu, berarti dia ingin membuat dirinya mulia, membuat dirinya ingin lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah perintahkan Nabi, yang kita tahu Nabi itu kelasnya sudah banyak ilmu tapi minta tambahan ilmu, apalagi kita yang ilmu ini sangat
sedikit, semestinya kita yang harus ada setiap saat tambahan ilmu. Ini yang pertama, fadilah daripada ilmu. Kemudian faedah yang kedua. Nah, faedah yang kedua ini ada cerita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah ini kunyah atau panggilannya Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan annahu marra bisukil Madinah. Beliau itu pernah berjalan di pasar yang ada di kota Madinah. Jadi beliau pernah berjalan di salah satu pasar yang ada di kota Madinah. Fawaqafa 'alaiha. Akhirnya beliau berhentilah ada di pasar tersebut. Berhenti di tengah-tengah pasar mungkin. Kemudian beliau berkata, ya ahlas suq, wahai orang-orang yang ada di pasar. Nah, yang dicakut mungkin penjual dan pembeli yang sedang ada di pasar. Ma'ajazakum. Apa yang membuat kalian ini lemah? Atau alangkah lemahnya kalian. Alangkah lemahnya kalian. Sehingga orang-orang yang di pasar bingung. Bertanyalah kepada Abu Hurairah, wa madzaka ya Abu Hurairah? Apa itu wahai Abu Hurairah? Apa maksud daripada perkataanmu itu wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab, dzaka miratsu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yugsamu wa antum hahuna. Itu ada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi, tapi kalian masih di sini. Itu Rasulullah sedang membagikan warisannya, tapi kalian masih di sini. Ala tadhhabuna, kenapa kalian tidak pergi ke sana juga? Wa ta'khuduna nasibakum minhu, dan kalian mengambil bagian kalian daripada warisan Rasulullah itu. Kenapa kalian tidak pergi ke sana dan ikut ambil bagian kalian dari warisan Rasulullah tersebut? Sehingga dengar warisan ini kan pikir mereka tuh berupa duit lah segala macam. Sehingga qalu, mereka bertanya, wa aina huwa, di mana warisan Rasulullah sedang dibagi? Qala fil masjidi, maka dijawab oleh Abu Hurairah, di masjid. Fa kharaju sira'an, akhirnya mereka yang ada di pasar pergi, meninggal ke pasar cepat-cepat untuk pergi ke masjid tadi. Fa waqafa Abu Hurairah lahum, tapi Abu Hurairah masih tegak di pasar, nunggui mereka hatta raja'u, sampai mereka tuh yang tadi di pasar balik lagi ke pasar. Faqala lahum, ketika orang-orang di pasar sudah pergi ke masjid, tiba-tiba mereka sudah balik lagi ke pasar. Abu Hurairah bertanya, malakum, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan? Maka mereka menjawab, ma ra'aitum fil masjidi ahada, kami tidak melihat seseorang pun di masjid. Ya, fama ra'aitum fil masjidi ahada. Abu Hurairah bertanya sama mereka, wa ma ra'aitum fil masjidi ahada, apakah kalian tidak melihat ada seorang di masjid? Maka kata mereka, qalu bala, kami melihat ada orang di masjid. Kami melihat ra'aina qaumun yusallun, kami melihat ada sekelompok orang sedang salat. Wa qaumun yaqra'una al-Qur'an, ada sekelompok orang lagi sedang membaca Al-Qur'an. Wa qauman yatadzakaruna al-halala wal haram, ada sekelompok lagi mereka sedang duduk membahas tentang halal, membahas tentang haram. Sehingga Abu Hurairah berkata sama mereka, waihakum, celaka kalian. Kenapa kalian tidak ikut duduk? Wa dzalika miratsu Muhammadin, itulah yang aku maksud daripada warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau menyampaikan hadisnya Rasulullah, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilma. Sesungguhnya para anbiya, para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidaklah mewariskan dirham. Maknanya para anbiya itu tidak mewariskan harta dunia, harta benda, tidak mewariskan uang. Wa innama, dan hanya saja mereka para anbiya warathu, harta peninggalan mereka, warisan mereka adalah al-ilma, ilmu. Makanya kita yang belajar ilmu ini, kita sedang mengambil warisannya Rasulullah untuk berada dalam kehidupan kita. Maka beruntunglah
bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala permudahkan untuk apa? Untuk dia mengambil bagian daripada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Di kadang-kadang kan Abu Hurairah ini mengatakan waihakum, celaka kalian. Karena orang-orang berpikir itu warisan itu bersifat harta, sedangkan warisan harta itu memang ada, tapi itu sifatnya fana, sifatnya akan habis. Dan kebanyakan warisan dunia ini membuat keluarga jadi tidak lagi akrab, saudara jadi bermusuhan, bahkan saling bunuh. Sehingga Abu Hurairah itu mengajak dan mengingatkan kepada orang-orang tersebut, warisan yang termulia itu adalah warisan yang bisa menyelamatkan kita, yang diwariskan oleh para anbiya. Nah, warisan yang bisa menyelamatkan kita yang ditinggalkan oleh para anbiya, kalau kita adalah Nabi Muhammad, adalah ilmu. Sehingga kalau ingin mengambil warisan Nabi Muhammad, ambillah ilmu yang beliau waris, ilmu syariatnya. Karena dengan ilmu itu kita menjadi orang yang bisa selamat saat kita hidup di atas dunia ini sampai nanti kita berada di hari kiamat. Itu faedah yang kedua. Nah, sekarang sekali lagi kita tambah, alam ini ada tiga faedah. Sore hari ini kita baca 3 faedah. Faedah yang ketiga ini beliau tuliskan satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadisnya Rasulullah, yang mana Rasulullah bersabda, ngomong sama sahabatnya, innakum, sesungguhnya kalian wahai sahabat, asbahtum fi zaman, kalian ini berada hidup di zaman. Jadi saat ini kalian wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, berada di zaman kathirin fuqaha'uhu, banyak orang yang paham ilmu agamanya. Jadi kalian tinggal di zaman yang banyak orang paham ilmu agama. Qalilin qurra'uhu, sedikit yang pandai ceramahnya. Jadi banyak yang paham ilmu agama, tapi tukang ceramahnya qalilin qurra'uhu, sedikit yang qurra, yang hobinya ngomong sedikit. Khutbah wa khutba'uhu, dan juga sedikit tukang khutbahnya, pandai ceramahnya di mimbar-mimbar, sedikit. Qalilin sa'iluhu kathirin mu'tuhu, kalian hidup di zaman yang bertanya ilmu agama sedikit, tapi yang ingin memberikan ilmu agama banyak. Alias pinter galau, yang bodoh tuh dikit, yang pinter banyak. Sehingga yang bertanya sedikit, yang punya ilmu bingung, nak ngajar siapa lagi nih? Nak ngajar di tetangga, kawan tetangga pinter. Nak ngajar di sini, ini juga pinter. Bingung, nak menyampaikan ilmu tuh bingung. Sehingga karena kalian hidup di zaman ini, al-amalu fi khairun minal ilm, banyak-banyak beramal bagi kalian itu lebih baik daripada kalian banyak menambahkan ilmu. Kenapa? Sudah banyak paham ilmu agama orang. Yang bertanya tentang ilmu agama juga sedikit. Wasayati, nah inilah yang jadi renungan buat kita bersama. Wasayati 'alan nas zamanun, dan akan datang kepada manusia satu zaman. Kita belajar dalam nahwu, yang masuk kepada fi'il mudhari itu ada sin, ada saufa. Kalau sin itu menunjukkan waktu qarib, dekat. Kalau saufa akan, yang menunjukkan arti ba'id, jauh. Di sini Nabi Muhammad menggunakan sin, akan, dalam waktu dekat, bukan dalam waktu jauh. Wasayati, dan akan datang dalam waktu dekat kepada manusia zaman, satu zaman. Jadi dari apa yang Nabi ngomongkan kepada kejadian itu tidak lama, karena pakai huruf sin tadi. Akan datang dalam waktu dekat kepada manusia satu zaman, qalilun fuqaha'uhu, yang paham ilmu agama sedikit. Yang paham betul ilmu agama, yang beliau paham, belajar dengan guru yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedikit. Yang betul-betul paham itu sedikit. Katsirun khutaba'uhu, yang pandai ceramah banyak. Sampai ada lomba ceramah, sampai dibuat kompetisi di TV, di segala macam. Qalilun mu'tu, yang memberikan ilmu agama yang betul jumlahnya sedikit.
Yang memberikan ilmu agama yang betul mananya? Yang bersambung ilmu tersebut kepada Rasulullah, yang sesuai dengan ajaran Nabi persis. Bukan fatwa yang nyeleweng-nyeleweng, bukan. Sedikit. Kathirun sa'iluh, tapi yang bertanya ilmu agama yang benar itu banyak. Yang bertanya banyak, tapi yang ngasih tahu, yang menjawab sedikit. Maka kalau kalian menjumpai zaman tersebut, kata Rasulullah apa? Al ilmu fihi khairu minal amal. Banyak duduk di majelis ilmu, banyak menambahkan ilmu, lebih baik daripada banyak amal sunnah. Kenapa? Karena untuk keselamatan. Yang paham sedikit, yang pandai ngomong, yang pandai ceramah banyak. Akhirnya kalau kita udah ada bekal ilmu, dengar omongan dari sini, dengar pendapat ini, dengar ini, jadi kebingungan dewek. Dan mudah disesatkan, dan mudah dibelokkan jalannya dari jalan yang benar. Makanya kata Rasulullah, perbanyak ilmu pada zaman itu lebih baik daripada kalian banyak amal sunnah. Kenapa? Belum tentu amal sunnahnya bisa nyampaikan dia sama Allah. Karena di zaman yang membuat bingung. Kalau kita pikir-pikir zaman ini zaman kita sudah. Yang pandai ceramah Masya Allah. Yang paham ilmu agama betul sedikit. Yang mau belajar ilmu agama dengan betul juga sedikit. Bahkan kalau dengar ceramah, mau ceramah yang lucu. Kalau yang tegas-tegas sedikit, tidak disukai. Nah, maka dari situlah kita ditekan oleh Rasulullah. Di zaman itu kalau ingin selamat, banyaklah tambahan ilmu. Banyaklah ada tambahan ilmu. Jangan sibuk banyak sunnah dulu, tapi banyak tambahan ilmu. Bukan berarti Rasulullah melarang untuk banyak beramal, tidak. Tapi banyaklah ilmu, karena dengan ilmu itu otomatis akan menyelamatkan dia daripada kesesatan, daripada kebingungan, dan juga akan membuat dia semakin banyak orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa. Ya, maka dari situ beruntung antum yang tinggal di sini. Ya, ini semuanya karena nikmat taufik dari Allah. Ya bakhtakum, karena Allah mudahkan kalian untuk belajar ilmu warisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ilmunya kita ini Allah jadikan ilmunya bermanfaat, ilmunya barakah, sehingga membuat kita menjadi selalu khasyah dan membuat orang-orang lain juga bisa mendapatkan keberkahannya. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أستغفر الله 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 فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات
Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. 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 Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah 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 Allahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin amin bisirril Fatihah.